Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 renungan kehidupan. Di dalam kehidupan ini ada 3 renungan yang harus kita ingat selalu. Kalau bisa kita catat. Kenapa harus kita ingat? Karena 3 renungan ini pasti terjadi pada setiap manusia. Kalau kita memahami 3 renungan, kita akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan. Yang pertama, la salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin selamat dari omongan orang lain. Artinya apa kaum muslimin? Selagi kita hidup di atas dunia ini, kita tidak terlepas dari omongan orang lain, pembicaraan orang lain. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Pro dan kontra itu pasti ada. Apapun yang kita lakukan, jangankan kita kaum muslimin, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Apakah dia terlepas dari omongan orang lain? Tidak kaum muslimin. Ada yang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengatakan beliau pendusta, dan lain sebagainya. Kalau kita dihadapkan seperti ini, ada orang yang membicarakan kita, keburukan kita, kita tidak kaget karena kita sudah tahu selagi kita hidup di atas dunia ini pasti ada yang membicarakan kita. Maka daripada itu Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada muridnya, yaitu Rabi'. Wahai Rabi', keridhaan seluruh manusia itu adalah puncak yang tidak semua manusia bisa meraihnya. Maka daripada itu lakukan kebaikan. Yang penting kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang suka kepada kita itu mustahil.
Pasti ada yang suka, ada yang benci. Karena itu, kalau ada orang yang membicarakan kita, keburukan kita, jangan terlalu peduli. Yang hal itu mematahkan semangat kita, membunuh motivasi kita, jangan kita peduli. Ada sebuah kisah, ada satu orang yang membangun masjid hanya sendiri. Setiap orang lewat membicarakan, tidak akan mungkin bisa masjid dibangun hanya sendiri. Tidak mungkin bisa. Setiap orang mencaci maki, dia tidak dengar, dia tidak peduli tentang semua itu. Dia tetap membangun masjid sendiri. Dengan seiringnya waktu, agak waktu yang lama, terbangunlah masjid yang megah, terbangunlah masjid yang bagus. Kemudian semua orang kaget, semua orang terheran-heran. Kok bisa? Ada satu orang yang mengetahui rahasianya. Ternyata orang yang membangun masjid ini tuli, pakak, sehingga orang lewat mencaci maki dia, tidak akan mungkin bisa terbangun masjid. Dia tidak dengar. Seandainya dia mendengar semua itu, mungkin tidak akan terjadi masjid yang bagus, masjid yang indah. Artinya apa kaum muslimin? Kalau ada orang yang membicarakan kita, keburukan kita, kita harus memiliki sikap pura-pura tidak dengar, tuli, tidak peduli apa yang diomongkan orang lain. Yang penting kita lakukan kebaikan, kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita ingat, la rohata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia ini. Di dunia ini kaum muslimin, ketenangan hanyalah sementara. Kadang kita tenang, kemudian kita sedih, kemudian kita galau, dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Ketenangan selama-lamanya tidak ada di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Mulai dari melahirkan payah, kemudian belajar makan, belajar minum, belajar berjalan, jatuh bangun, kemudian tumbuh besar, di sekolah dimarahi guru, dipukul guru, kemudian tumbuh besar lagi, punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, dihadapkan permasalahan ekonomi sampai dia mati. Tidak ada ketenangan. Kapan dia merasakan ketenangan? Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam, kapan kita merasakan ketenangan sebenar-benarnya? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kita akan merasakan ketenangan sebenar-benarnya ketika menginjakkan kaki pertama kali di dalam surga. Di dalam surga itu kita bahagia, tenang, tidak ada masalah. Apa yang kita inginkan langsung datang tanpa kita usahakan. Sebelum itu tidak ada kaum muslimin. Ketika kita berada di atas dunia, kadang tenang, kemudian tidak tenang. Paginya dia tenang, siangnya dia tidak tenang. Sorenya dia tenang, malamnya dia tidak tenang. Inilah dunia. Tidak ada ketenangan selama-lamanya. Ketenangan nanti ketika kita berada di dalam surga. Yang terakhir, yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan, la najata minal maut. Kita tidak akan mungkin selamat daripada kematian. Semua kita pasti akan mati.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Yang menjadi permasalahannya bukanlah kematian, akan tetapi maza ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian? Apa yang sudah kita persiapkan sebelum kematian itu datang kepada kita? Kalau kita yakin bahwa mati itu pasti datang, maka persiapkanlah amal kita. Lakukanlah kebaikan, perbanyak amal ibadah. Insya Allah setelah kita mati nanti, kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah khutbah singkat kita. Jadi kesimpulannya ada 3 renungan yang harus kita ingat di dalam kehidupan ini. Yang pertama, la salamata min kalamin nas. Kita tidak akan terlepas dari omongan orang lain. Yang kedua, la rohata fit dunya. Tidak ada ketenangan di dunia ini. Yang ketiga, la najata minal maut. Kita tidak akan bisa selamat daripada kematian apabila kematian itu datang kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fattabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.